Shalom everyone, Nadir Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, arus. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya tentang belajar bahasa Jepang sama pengalaman saya berangkat ke Jepang sebagai Kaigo Gino Jisusei. Saya belajar bahasa Jepang itu setelah saya lulus kuliah dari salah satu stikes di Bandung. Setelah lulus, saya ditawarkan sama teman saya untuk bekerja di luar negeri, karena memang saya sebelumnya pernah cerita sama teman saya itu untuk mempunyai keinginan untuk bekerja di luar negeri, dan akhirnya disarankanlah kepada saya untuk bekerja di Jepang. Saya belum punya pengalaman sama sekali untuk belajar bahasa Jepang, jadi saya belajar bahasa Jepang dari nol di salah satu LPK di Bandung. LPK ini bukan LPK khusus untuk mengirimkan peserta magang ke Jepang, tapi lebih khusus untuk mendidik bahasa Jepang. Tapi LPK ini bekerja sama juga dengan organisasi untuk mengirim peserta yang ingin bekerja di Jepang. Saya belajar bahasa Jepang itu kurang lebih 6 bulan untuk meraih sertifikat N4, karena sertifikat N4 ini tiket utama untuk bekerja di Jepang sebagai pemagang, khususnya perawat, karena kita sebagai perawat melayani pasien, melayani manusia, jadi mau tidak mau kita harus bisa berkomunikasi atau bisa berbicara bahasa Jepang. Setelah saya mendapatkan sertifikat bahasa Jepang, khususnya sertifikat N4, waktu itu saya sedikit kebingungan mencari LPK untuk saya berangkat ke Jepang. Hampir putus asa karena SO yang tempat LPK saya ini menjalin kerjasama belum juga mendatangkan untuk interview dengan user. Suatu ketika saya menerima informasi melalui sebaran brosur di grup WhatsApp alumni kampus saya yang dikirim oleh dosen saya. Brosur itu berisikan tentang akan diadakannya sebuah seminar tentang pemagangan di Jepang yang diadakan oleh Yayasan Harapan Putra Bandung, Indonesia, YHPBI. Nah, tanpa berpikir panjang, ya saya tertarik dengan seminar itu. Saya ikut di seminar itu. Saya bertemu dengan Pak Yadi di sana. Beliau adalah bagian dari pengurus atau karyawan di Yayasan Harapan Putra Bandung. Nah, di situ saya mengikuti seminar yang disampaikan oleh IHPBI dan orang Jepang waktu itu. Saya mengikuti seminar sampai akhir, dan pada sesi tanya jawab saya bertanya dan saya memperkenalkan diri saya bahwa saya sudah memiliki sertifikat N4 bahasa Jepang waktu itu. Nah, saya minta sarannya bagaimana caranya saya bisa magang ke Jepang, karena saya sudah punya sertifikat N4 bahasa Jepang. Ketika itu Pak Yadi memberikan saya saran untuk mengikuti interview. Saya dikasih nomor kontaknya LPK HPBI, dan tidak menunggu lama, kurang lebih hampir 1 bulan lah setelah seminar berakhir, saya diundang untuk mengikuti interview di HPBI. Karena undangan interview tersebut, ya saya mempersiapkan berkas-berkas untuk interview. Waktu itu ya ada CV, ada surat tanda kelulusan dari pendidikan formal, dan mempersiapkan sertifikat bahasa Jepang. Saya waktu itu fotokopi sertifikat N4 bahasa Jepang. Waktu itu interviewnya bersama Kumiai dari Global Net, yaitu
ada perwakilannya waktu itu yang menginterview saya, Pak Mikuni atau Mikuni-san. GlobalNet inilah yang menjadi penanggung jawab saya di sini di Jepang sebagai Kaigo Gino Jisusei. Setelah selesai interview kurang lebih 2 minggu, saya dinyatakan lulus dalam proses interview. Ya, hati saya sangat senang karena dinyatakan lulus interview. Itu artinya selangkah lagi keinginan saya untuk bekerja di Jepang tercapai. Tapi tidak berhenti di situ. Ternyata ada halangan lain lagi. Waktu itu pesertanya ada 2 orang, saya dan satu rekan saya perempuan waktu itu. Nah, karena perempuan ini belum memiliki sertifikat N4 saat itu, jadi dia belum dinyatakan lulus. Sedangkan panti yang menginginkan karyawan ini menginginkan 1 cewek 1 cowok, dan alhasil saya harus menunggu peserta lain lagi yang interview. Menunggunya cukup lama ya, kurang lebih 3 bulanan. Ada interview lagi dari Kumiai ini tadi di Indonesia, dan ikut interview. Ada waktu itu rekan saya 2 orang juga perempuan, dan mereka berdua ini sudah memiliki sertifikat N4 bahasa Jepang, dan akhirnya mereka lulus interview karena mereka sudah memiliki juga sertifikat N4. Jadi sertifikat N4 ini ya mutlak untuk syarat kita sebagai pemagang di Jepang. Nah, setelah mereka juga lulus interview, kami disuruh mempersiapkan berkas-berkas untuk pengajuan visa. Sebelumnya kita juga disuruh untuk menyiapkan berkas-berkas pribadi, dokumen-dokumen pribadi yang bersifat akademik, kayak ijazah kelulusan dari jenjang terakhir pendidikan. Nah, ada juga hasil tes medical check up. Setelah semuanya terkumpul, kita dapat mengajukan visa. Visanya diurus oleh pihak LPK waktu itu. Nah, sambil menunggu visa keluar, kami ikut pembekalan lagi di LPK HPBI tentang budaya Jepang, bagaimana cara menerima telepon, bagaimana cara berkomunikasi dengan orang Jepang, terutama tentang pendidikan keperawatan lansia. 2 bulan pendidikan selesai, dan setelah selesai 2 bulan pendidikan bahasa Jepang selesai, kami masih menunggu visa keluar karena waktu itu kurang lebih 3 bulan visanya keluar. Eligibility untuk pengurusan pengajuan visa. Nah, setelah itu keluar eligibility-nya, kita boleh untuk mengajukan visa. Nah, setelah kurang lebih nunggu 3 bulan, akhirnya eligibility pun keluar. Akhirnya saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Visa pun diajukan karena eligibility tadi sudah keluar. Menunggu visa kurang lebih waktu itu 3 hari. Pengajuan visanya di Direktorat Imigrasi di Jakarta. Nah, setelah visa diproses kurang lebih 3 hari, visa untuk 1 tahun tinggal di Jepang keluar. Dan pada saat yang bersamaan pula tiket pesawat pun keluar waktu itu. Tiket pesawat untuk ke Jepang bulan 9 tanggal 4 tahun 2019. Perasaan bercampur aduk, senang karena keinginan untuk bekerja di Jepang akhirnya tercapai. Sedih ya karena dalam waktu yang cukup lama akan meninggalkan keluarga, meninggalkan orang rumah. Meskipun sebelumnya saya juga
sudah cukup lama merantau di Bandung, kurang lebih 8 tahun, tapi ini pengalaman baru gitu. Dan akhirnya dari bandara Soekarno-Hatta kita berangkat waktu itu sampai di Jepang tanggal 5 bulan 9 2019. Tanggalnya cukup bagus ya, bulan 9 2019. Waktu itu Pak Mikuni yang dari GlobalNet sebagai KUNI kita menjemput dan penanggung jawab Sentral Pendidikan Bahasa Jepang Tokyo menjemput kita di Bandara Haneda. Nah, sampai di Sentral Pendidikan kita belajar lagi di sini bahasa dan budaya Jepang selama 1 bulan. Selain bahasa dan budaya Jepang, kami juga belajar tentang keperawatan lansia lagi di sini sebelum masuk ke Shisetsu atau panti jompo. Sebelum memasuki tempat kerja, kita diperkenalkan dengan alat-alat yang akan kita gunakan untuk kerja nanti, dan kita juga diperkenalkan cara berkomunikasi dengan lansia. Nah, setelah kurang lebih 1 bulan belajar bahasa Jepang di center, kita dijemput oleh pihak rumah sakit. Saya waktu itu dijemput oleh tantosya saya, yaitu adalah penanggung jawab. Waktu itu tanggal 8 bulan 10 saya dijemput. Nah, setelah itu tanggal 10 bulan 10 tahun 2019, tanggalnya juga cukup cantik ya, tanggal 10 bulan 10. Mulai bekerja tanggal 10. Di sana saya disambut dengan baik oleh karyawan-karyawan di sana, oleh para perawatnya, oleh para kaigo, dan oleh orang-orang kantornya. Bahkan saya diajak makan siang. Waktu itu juga kebetulan ada dari pihak HPWI di panti. Jadi saya juga cukup senang karena sebelum bekerja juga mereka datang gitu dari pihak LPK. Ya, pihak LPK ini ya sangat bertanggung jawab ya. Kenapa saya milih LPK ini ya? Karena profilnya mereka sudah mengirimkan banyak peserta magang di Jepang. Memang saya adalah angkatan pertama dari perawat, karena sebelumnya mereka adalah umum ya, kayak misalnya pekerja bangunan, perkebunan mungkin, dan banyak lain lah. Tapi perawat adalah saya angkatan pertama dari HPWI. Maka dari itu bagi teman-teman yang ingin bekerja di Jepang, jangan ragu-ragu untuk memilih HPBI dan bulatkan tekad kalian, semangat dalam belajar bahasa Jepang, karena bahasa itu sangat penting. Kecuali kalian mau magang dengan program yang umum, mungkin N4 tidak terlalu berlaku, tapi ada ketentuan-ketentuan tertentu juga yang menentukan untuk kalian bisa berangkat dan bekerja di Jepang. Semangat kalian yang masih berjuang, semangat terus belajarnya, kalau bisa sampai N3 biar bahasanya lebih bagus. Demikian pengalaman saya yang saya bagikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang ingin bekerja di Jepang. Terima kasih. Shalom. Oh iya, nanti di akhir video saya akan menampilkan sedikit kegiatan saya selama di panti, di tempat kerja. Kalian bisa lihat nanti di video ini. Terima kasih.